Anda berada, pandemi sudah berjalan hampir 10 bulan. Bahkan jelang akhir 2020 ini, moda transportasi pun tetap mencoba untuk eksis di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana dengan MRT? Apa kabar MRT? Kami coba perbincangkan dengan Kepala Departemen Komunikasi PT MRT Jakarta, Bapak Pratomo. Ya, Pak Danang. Sehat selalu untuk Pak Pratomo. Ya, alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Pak Pratomo, akhir 2020 MRT masih tetap eksis di tengah pandemi, Pak. Update-nya seperti apa sih, Pak? Ya, Pak Danang, sampai sebetulnya sejak pandemi awal gitu ya, bahwa di Maret 2020 sampai dengan saat ini kami konsisten untuk menjalankan beragam protokol kesehatan, termasuk dari anjuran-anjuran dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya. Itu kita laksanakan dengan ketat dan juga dengan pengawasan yang intensif, sehingga tentu juga didukung oleh stakeholders termasuk masyarakat juga dan pengguna MRT Jakarta, sehingga penerapan protokol kesehatan di lingkungan MRT Jakarta dapat berjalan dengan baik gitu, dan juga meminimalisir adanya potensi penyebaran COVID-19 di lingkungan MRT Jakarta. Demikian, Pak Danang. Nah, saya ingat betul dan saya coba mengikuti perkembangan MRT ini, Pak. Dan ada bahkan slogan protokol bangkit, protokol betul, bangkit. Nah, ini menjadi satu jargon yang digaungkan oleh pihak MRT 1 bulan kalau tidak salah pada saat pandemi itu hadir. Sejauh ini konsistensinya seperti apa, Pak, untuk memantau kondisi para penumpang agar tidak terpapar COVID dengan jargon tersebut? Untuk konsistensi sebetulnya semakin ditingkatkan, Pak. Jadi seiring dengan berjalannya waktu dan juga penambahan fasilitas. Sebagai contoh, pada fase awal pandemi kita menggunakan thermal scanner itu kan manual ya sifatnya, security melakukan scanning suhu tubuh gitu. Jadi menimbulkan mungkin ketidaknyamanan bagi penumpang karena ada lag time yang cukup lama bagi penumpang ketika antri ya. Tapi sekarang kan belakangan pun juga sudah kita improve, di setiap stasiun kita sudah kita sediakan thermal scanner yang secara otomatis, jadi bisa menangkap suhu tubuh penumpang dalam jumlah yang banyak dan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan waktu yang dibutuhkan juga lebih cepat, sehingga baik dari sisi monitoring, pengawasan maupun dari sisi efisiensi waktu proses dan juga kenyamanan bagi penumpang itu jauh lebih baik dibandingkan pada saat awal diterapkan. Begitu pula juga pengawasan pemakaian masker. Jadi kalau kita ingat slogan pemerintah juga untuk 3M ya kan, menjaga jarak, ya kan, mencuci tangan dan juga menggunakan masker, itu kita awasi dengan ketat. Jadi kalau kita bicara menjaga jarak itu secara konsisten, baik itu di dalam stasiun maupun di dalam kereta, jarak itu sudah kita atur, khususnya di dalam kereta sudah ada signage yang kita rekatkan kan, dan itu dipatuhi betul oleh penumpang. Jadi penumpang memang pengguna jasa MRT Jakarta ketika bermobilitas menggunakan layanan MRT Jakarta sudah mematuhi jarak aman dengan menempati titik-titik signage yang telah kita sediakan. Begitu pula dengan untuk mencuci tangan, kita sediakan juga hand sanitizer di semua stasiun kita, dan kita monitor betul penyediaan hand sanitizer itu harus selalu tersedia stoknya. Jadi memang kita mencegah ketika kita nggak mau kalau penumpang membutuhkan untuk cuci tangan terus kita nggak sedia di sana, ya nggak sedia sabun maupun nggak sedia hand sanitizer, semua kita monitor agar selalu tersedia gitu kapanpun penumpang membutuhkan. Baik. Berikutnya yang terakhir tentu menggunakan masker ya. Jadi kita tegas hanya penumpang yang menggunakan masker yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu kan ada masker medis, masker kain, dan di mana juga yang perkembangan terbaru masker scuba itu dilarang, masker scuba dan buff itu dilarang. Hal itu pun juga diterapkan di MRT Jakarta. Jadi kita juga secara ketat melakukan pemeriksaan jenis masker apa yang dipakai oleh penumpang, apakah sudah sesuai dengan standar pemerintah. Nah, jika memang sesuai, maka itulah yang diperkenankan masuk. Jadi kita betul-betul konsisten dalam menerapkan hal tersebut. Pak Pratomo, pada saat forum jurnalis MRT, Pak Dirut MRT, Pak William Sabandar mengatakan intinya adalah mengklaim MRT adalah moda transportasi teraman di Jakarta. Nah, sejauh ini sudah ada yang terpapar belum ya, Pak ya?
Sejauh ini kalau terpapar itu konfirmasinya harus dari yang berwenang ya Pak. Artinya gini, kita sendiri kan nggak pernah melakukan pemeriksaan COVID. Maksud saya kami nggak pernah memeriksa seluruh penumpang kita untuk apakah itu rapid test maupun swab test ya. Oke, iya. Melakukan kayak kami yang melakukan, nggak pernah. Jadi artinya kita tidak punya hasilnya. Adapun kalau memang ternyata ada masyarakat atau masyarakat yang baik itu berdomisili maupun beraktivitas di sekitar Jakarta atau pernah menggunakan layanan MRT Jakarta lalu ternyata terpapar dan itu dikonfirmasi oleh instansi lain atau berdasarkan tracing dari orang tertentu terus ternyata dia pernah kontak dengan orang yang menggunakan MRT, itu konfirmasinya haruslah dari instansi yang bersangkutan gitu. Karena kami sendiri tidak pernah melakukan tes gitu. Kalaupun Pak Danang pernah lihat ada beberapa instansi yang pernah melakukan tes di sekitar stasiun, itu sebetulnya tes yang diinisiasi oleh mereka gitu dan hasilnya yang berhak mengumumkan apakah itu bersumber dari mana, baiknya instansi tersebut itu Pak. Oke, baik. Iya. Terima kasih Pak Pratomo atas waktunya berbincang dengan RRI. Oke Pak Danang.